Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 876. Di dapur saat ini, Matilda telah mengenakan celemek, dan dengan bantuan Jacob, mulai memproses bahan-bahan dan bersiap untuk memasak. Jacob membantu dari samping dan dia sangat rajin. Dia telah memimpikannya hal ini, bisa memasak makan malam yang lezat di dapur bersama kekasihnya Matilda. Tapi dia tidak pernah mewujudkan mimpinya. Butuh lebih dari 20 tahun untuk menjadi kenyataan. Matilda juga penuh emosi di hatinya. Dia telah tinggal bersama suaminya di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun. Dan mereka berdua sering memasak bersama. Tetapi dia tidak pernah merasa seperti ini. Saat ini Matilda merasa bahwa pria di dekatnya, selama dia berdiri di sisinya, bisa memberikan rasa keintiman yang tak terbatas. Memasak untuk Nyai, sibuk di dapur bersamanya, penuh sukacita dan kepuasan. Ketika dua orang memasak bersama, mereka tidak dapat menghindari dan menghubungi tubuh. Kadang-kadang tangan mereka bergesekan, kadang-kadang menyentuh bagian lain. Segera, wajah keduanya menjadi merah. Bagaimanapun, keduanya memiliki banyak masa lalu, dan mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Bahkan ketika mereka meneriakkan buah terlarang pertama untuk pertama kalinya, mereka saling memberi untuk pertama kalinya. Jadi setelah bertahun-tahun, setelah bertemu kembali, hati keduanya terpengaruh oleh ingatan masa lalu. Seolah-olah ada medan magnet yang kuat di keduanya, dan itu adalah jenis medan magnet yang saling tarik-menarik. Ketika Jacob melihat Matilda, dia mendekatinya berkali-kali, dan beberapa kali dia memiliki keinginan untuk memeluknya. Tetapi dorongan ini dengan cepat ditekan oleh kepengecutan di dalam hati. Matilda sendiri sangat cakap dan cepat dalam melakukan pekerjaan rumah. Tetapi hari ini karena ada cinta pertamanya di sisinya, dia juga merasakan apapun yang dia lakukan. Dia tampak sedikit mengerti. Bahkan selalu terganggu oleh pria di sana. Beberapa kali ketika dia memotong sesuatu, dia hampir memotong tangannya sendiri. Jacob juga sedikit bingung di dekatnya. Energinya bukan pada mencuci sayuran, memetik sayuran dan membantu Matilda, tetapi pada Matilda sendiri. Pada saat ini, Jacob bahkan menyesal pindah ke villa besar Ellie Thompson. Sebab, dapur di rumah sebelumnya sangat kecil. Jika ada dua orang yang sibuk di dalamnya, keduanya akan saling bersentuhan atau bahkan saling menempel. Tapi dapur villa-villa Ellie Thompson benar-benar terlalu besar. Bahkan jika 5 orang sibuk di dalam pada saat yang sama, mereka bisa tertib dan tidak saling mengganggu. Jadi setiap kali Jacob ingin lebih dekat dengan Matilda, dia perlu menemukan beberapa alasan atau alasan khusus. Jacob berjuang untuk waktu yang lama, tetapi tidak berani memeluk Matilda. Setiap kali dia mengumpulkan keberaniannya, dia segera menyerah lagi. Akhirnya, ketika Matilda memasukkan udang longjing ke dalam panci, Jacob tiba-tiba memiliki keberanian memeluk Matilda erat-erat dari belakang dan menelepon dengan gugup dan bersemangat. "Matilda, selama 20 tahun terakhir, aku benar-benar merindukanmu." Bab 877. Seluruh tubuh Matilda langsung menegang saat tiba-tiba dia dipeluk erat oleh Jacob. Dari lubuk hatinya, dia berharap Jacob bisa memeluknya erat-erat setelah lebih dari 20 tahun. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang pernah dia cintai dalam hidupnya. Pada saat ini, cinta pertama memeluknya begitu erat, tangannya menggenggam erat perut bagian bawahnya. Perasaan itu seolah membawa kembali ke masa mudanya saat dia berusia 20 tahun. Hati Matilda penuh dengan perasaan yang sebenarnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangan di tangan Jacob. Tetapi saat dia meletakkan tangannya di tangan Jacob, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Matilda melepaskan diri dari pelukan Jacob, mengurai rambutnya dengan panik, dan berkata dengan tidak wajar, "Jacob, kita tidak boleh seperti ini. Kamu masih menikah. Aku tidak bisa mengecewakan Elaine." Jacob segera menjadi cemas, dan berkata, "Dulu dia meminta maaf padamu saat kita berdua memiliki hubungan yang baik. Dia tahu bahwa kamu adalah pacarku, dan dia memanfaatkanku ketika aku mabuk. Jika bukan karena dia tidak tahu malu,
Kita berdua pasti sudah lama bersama. Matilda menghela nafas pelan dan berkata, meskipun masa lalu adalah kesalahannya, orang yang memilih untuk melepaskanmu adalah aku. Karena aku telah memilih untuk melepaskan dan memberikanmu padanya, aku tidak akan mau seperti dia. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan, dan aku minta maaf untuknya lagi. Ini masalah prinsip, kalau tidak, aku juga akan sama, akan menjadi seperti dia. Jacob cemas dan berkata, wanita itu hampir merusak hubungan kita berdua seumur hidup. Apakah kamu masih perlu berbicara tentang prinsip saat ini? Matilda berkata dengan serius. Sebenarnya, setelah kejadian itu terjadi, aku juga tahu di dalam hati bahwa Elaine merencanakan ini semua. Aku tahu dia adalah penjahat, tapi aku tidak mau menjadi penjahat karena terluka oleh penjahat. Mengatakan itu, dia menatap Jacob lagi dan berkata dengan sangat serius, bagaimanapun juga, kamu adalah suami sekarang. Aku bisa bertemu denganmu dan makan malam bersamamu seperti teman biasa atau teman sekelas biasa. Kita tidak bisa berlebihan. Ini tidak mungkin sama sekali. Yakub menangis. Dia menatap Matilda dan berkata sambil tertawa, mungkinkah tidak mungkin kita berdua akan bersama dalam hidup ini? Setelah bertahun-tahun, kita akhirnya bisa bertemu lagi. Bukankah kamu ingin kesalahannya? Bagaimana dengan penyesalan kita? Ekspresi Matilda juga agak menyakitkan. Dan dia menghela napas. Tentu saja saya mau. Kalau tidak saya tidak akan melakukan perjalanan jauh untuk kembali dari Amerika Serikat. Tetapi saya pikir seorang pria harus pandai dalam hal uang dan cinta. Jika kita masih ada kesempatan hidup bersama berdua. Dan itu pasti setelah kamu dan Elaine bercerai. Jacob berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu aku akan segera menceraikannya. Matilda berkata dengan sangat serius. Jacob, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa setelah kamu menceraikan Elaine, kita bisa bersama. Jacob bertanya dengan gugup. Matilda, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu ingin bersamaku? Matilda berkata dengan tulus. Jacob, namun, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin memutuskan untuk tiba-tiba? Ini terlalu kekanak-kanakan. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan wajah serius. Saat kita jatuh cinta di sekolah. Saat itu, kita berdua adalah siswa. Kita belajar di sekolah setiap hari. Dan kita harus bersosialisasi dengan teman sekelas. Kami tidak hidup bersama dan kita jatuh cinta. Itu hal yang berbeda. Apalagi di usia ini, kita tidak hanya harus mempertimbangkan kehidupan kita sendiri. Bukan hanya perasaan kita sendiri, tetapi juga anak-anak kita dan pandangan mereka satu sama lain. Bab 878. Jadi hal semacam ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan seperti saat kita masih remaja. Kita harus berpikir matang-matang sebelum kita mengambil keputusan yang lebih dewasa. Jacob segera berkata, saya tidak dapat menerima pernyataan kamu. Saya tahu kamu masih memiliki perasaan untuk saya di hatimu. Saya juga masih memiliki perasaanmu di hati saya. Karena kita berdua memiliki perasaan yang sama. Apakah kita tidak bisa melalui ini bersama? Setelah berbicara, Jacob bertanya, Matilda, saya ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki perasaan saya sekarang? Matilda berkata dengan sedikit malu. Bagaimana saya menjawab pertanyaanmu? Bagaimanapun, kita bersama saat itu. Dan kita memiliki hubungan yang baik. Dan kita berdua sama-sama cinta pertama. Dan kita memiliki penyesalan lebih dari 20 tahun. Kita menipu diri sendiri selama itu. Dengan mengatakan itu, Matilda berkata lagi, tapi saya juga baru saja mengatakan bahwa masalah ini bukan hanya tentang mempertimbangkan perasaan kita sendiri. Air mata Jacob mengalir semakin banyak. Dan dia sedih seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia telah menderita terlalu banyak emosi. Itu sebabnya dia merasa sangat nyaman ketika Matilda kembali. Ketika dia melihat Matilda, dia benar-benar menyadari bahwa kehidupan sebelumnya sangat menyedihkan. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu lagi. Melihat Jacob seperti menangis anak kecil, mata Matilda memerah. Dia berjalan di depan Jacob, dengan lembut menyeka air matanya dengan lengan bajunya.
dan berkata dengan sedih, "Jacob, kamu telah menderita bertahun-tahun. Jika saja kita bisa kembali masa lalu, kembali ke hari-hari sebelum izin kita. Pada saat itu, bahkan jika kamu dan Elaine sudah berhubungan, aku tidak akan menyerah." Setelah berbicara, dia menghela napas lagi dengan wajah sedih. Sayang sekali, waktu berlalu, dan tidak ada yang bisa berkepanjangan. Dalam sekejap mata, kita semua sudah menjadi orang parubaya dan orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Jacob mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, "Matilda, justru karena kita tidak bisa menyesali tahun-tahun ke belakang, kita seharusnya tidak mengecewakan masa depan kita. Jangan gagal lagi sedetik pun." Oleh karena itu, Jacob sangat emosional. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Matilda, aku ingin bersamamu." Melihatnya berlutut, Matilda tiba-tiba panik, dan buru-buru menariknya ke atas dan berkata, "Oh, Jacob, apa yang kamu lakukan? Bangun." Jacob berkata dengan keras kepala, "Jika kamu tidak setuju denganku, maka aku tidak akan berhenti berlutut di sini." Matilda melirik pintu dapur dan berkata dengan cemas, "Oh, cepat bangun. Kalau anak-anak masuk dan melihatnya, bagaimana kita bisa menjelaskan ini?" Jacob berkata dengan serius, "Jika Paul masuk dan melihatnya, maka saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintai ibunya. Saya berharap bisa bersama ibunya. Dan saya berharap didorong olehnya. Jika Claire yang melihatnya, saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya sayang, bahwa saya akan menceraikan ibu dan tinggal bersamamu." Bab 879. Jacob sangat emosional saat mengucapkan kalimat tersebut. Dia menatap mata Matilda dan berkata dengan penuh emosi, "Matilda, saya tidak main-main. Setiap kata yang saya katakan berasal dari lubuk hati saya. Dalam 20 tahun sejak kamu pergi, aku tidak bahagia. Kita berdua sudah sangat tua. Mengapa kita tidak bisa menyimpan keraguan itu dan dengan penuh semangat mengejar cinta sejati kita?" Matilda menghela napas. "Jacob, saya telah memikirkan apa yang kamu katakan. Dan sejujurnya, saya juga memiliki fantasi di hati saya. Hanya saja situasi saat ini benar-benar tidak seperti sebelumnya. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah..." Jacob buru-buru bertanya, "Apakah kamu ingin bersamaku setelah aku menceraikan Elaine?" Mata besar indah Matilda dengan sedikit kerutan menatap Jacob tanpa berkedip, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jacob, saya akui bahwa salah satu motif besar saya untuk kembali ke China adalah berharap untuk bertemu kamu lagi. Berharap untuk dapat berhubungan kembali dengan kamu." Membicarakan hal ini, Matilda pembicaraan dan berkata, "Tetapi kita bukan anak muda berusia 18 atau bahkan 20 tahun lagi. Kita perlu berpikir dengan hati-hati tentang apa yang akan kita lakukan sekarang. Saya tidak punya cara menjawab pertanyaan apakah saya akan bersamamu. Setelah kamu benar-benar lajang, kita berdua bisa memulai hubungan, dan aku akan menjawab pertanyaanmu dengan sungguh-sungguh." Jacob berkata tanpa ragu-ragu, "Saya bersedia. Saya memiliki 10.000 keinginan, 1 juta keinginan." Matilda berkata dengan serius, "Jacob, saya juga berharap bahwa kamu akan serius dan sungguh-sungguh mempertimbangkan pernikahanmu dengan Elaine. Menimbang apakah masih ada cinta di antara kalian berdua. Jika kamu masih memiliki cinta, maka aku akan menemanimu seperti sebelumnya. Jika kamu tidak memiliki cinta, maka kamu harus menjelaskan kepadanya sesegera mungkin. Saya masih mengetahui karaktermu dengan sangat baik. Jika kamu tidak sungguh-sungguh, kamu akan selalu menderita karenanya." Matilda saat ini sudah menjadi pemenang penuh dalam hidup, tetapi satu-satunya hal yang belum dia menangkan dalam hidupnya adalah cinta sejati. Oleh karena itu, dia mabuk dengan Jacob. Setiap orang pasti memiliki objek obsesi di dalam hatinya. Jika objek obsesi itu menyertainya, maka hidupnya akan bahagia dan hidupnya akan menyenangkan. Tetapi jika objek obsesi tersebut tidak ada pada dirinya, maka dia akan menyesal selamanya. Oleh karena itu, tujuan kembalinya Matilda ke China kali ini tidak ada yang lain. Dia ingin mendapatkan kembali cinta yang tak terlupakan selama periode matahari terbenam merah dalam hidupnya. Jacob berkata dengan tidak sabar, "Matilda, selama kamu tidak membenciku dan mau tinggal bersamaku,
aku pasti akan menceraikan Elaine. Matilda menghela nafas pelan dan berkata, apakah antara kamu dan Elaine sengaja atau tidak? Atau kamu dimanfaatkan? Pada akhirnya, kamu mempertahankan perasaan kita. Jika kamu benar-benar ingin memaafkannya, maka tentu saja aku juga ingin memberikan kesempatan. Saat itu, Jacob tiba-tiba berdiri dan memeluk Matilda lagi. Sambil memeluknya erat-erat, dia berkata, Matilda, aku menyesali apa yang terjadi saat itu selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan pengampunannya lagi. Kamu harus menungguku. Matilda mengangguk dan berkata dengan lembut, oke, aku akan menunggumu, tapi kamu tidak bisa menahanku seperti ini lagi. Apa yang kita lakukan sekarang salah. Jacob berkata dengan keras kepala, apapun itu, benar atau salah, aku hanya ingin memelukmu sekarang. Matilda berjuang di dalam hatinya. Dia ingin mengatakan bahwa dia ingin disentuh dan dipeluk. Tetapi dia sudah menjalani kehidupan yang layak dalam hidupnya. Dia tidak dapat menerima dirinya dekat dengan pria yang sudah menikah. Jadi dia berkata dengan panik, oh, biarkan aku pergi dulu. Ini tidak baik untuk kita. Aku harus memasak sekarang. Jacob berkata, aku memilikimu di hatiku. Dan kamu memilikiku di hatimu. Aku tidak peduli. Setelah berbicara, Jacob benar-benar mengumpulkan keberaniannya dan tekadnya untuk mencium Matilda. Matilda buru-buru menghindarinya dan berkata dengan sangat serius, apakah kamu memahami apa yang baru saja aku katakan? Bab 880. Saat Matilda mengatakan itu, bau terbakar menyebar di dapur. Matilda berseru, oh, udang longjingku. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mendorong Jacob, berlari ke kompor dengan wajah memerah. Melihat ke dalam panci dia berteriak sedih, hangus. Semua udang ada di dalam panci. Jacob buru-buru mengingatkannya, matikan apinya, nanti semakin hangus. Matilda buru-buru mematikan gas di kompor, dan udang, yang sudah hangus di panci, berkata tanpa daya, ini semua salahku. Ini adalah hidangan terbaikku, tapi sekarang gagal. Jacob juga memiliki wajah yang penuh rasa malu dan bersalah, dan berkata, bagaimana kalau aku pergi keluar dan membelikanmu sebungkus udang baru? Pada saat ini, Charlie dan Paul, yang sedang minum teh di luar, keduanya mencium bau hangus yang menyebar dari dapur, dan Charlie tanpa sadar berkata, apakah pancinya terbakar? Paul mengerutkan kening dan berkata, buku sangat profesional dalam memasak. Hal seperti ini tidak boleh terjadi padanya. Charlie berdiri dan berkata, Paul, duduklah sebentar. Aku akan melihatnya. Jangan biarkan apapun terjadi. Paul berkata dengan cepat, aku akan pergi juga. Setelah dia hendak bangun, Charlie mengulurkan tangannya, menekannya kembali, dan berkata sambil tersenyum, kamu duduk saja dan minum teh. Aku akan pergi melihat. Pada saat ini, apa yang Charlie pikirkan adalah, seandainya ibu dan ayah mertuanya ada di dapur saat ini, dan keduanya acak-acakan dan melupakan isi panci, betapa tingginya dia terburu-buru seperti ini. Sedangkan dia berbeda, Charlie tidak memiliki hubungan darah dengan ibumu dan ayah mertuanya. Dia hanya ingin masuk untuk menonton pertunjukan. Paul tidak tahu bahwa hati Charlie saat ini adalah tentang menonton pertunjukan yang bagus. Melihat bahwa Charlie sudah berjalan ke dapur, dia tidak mengoleksi lagi. Charlie datang ke dapur, membuka pintu dapur, dan memeriksanya. Melihat dua orang di dapur buru-buru membersihkan panci yang terbakar. Pakaian mereka tampak rapi, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia ingin datang melihat pertunjukan yang bagus, tetapi ternyata tidak ada pertunjukan yang sama sekali. Namun, melihat kulit Jacob dan Matilda, nampaknya mereka agak merah, dan rasanya keduanya telah bersentuhan sekarang. Jadi Charlie sengaja berpura-pura terkejut dan bertanya, ayah, Bibi Hall, apakah ada yang terbakar? Apakah kalian berdua baik-baik saja? Jacob buru-buru berkata dengan panik. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hanya tidak sengaja. Pancinya terbakar. Saya sedang membantu Bibi Hall dan kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Charlie berkata dalam hatinya.
Bagaimana bisa hangus kalau mereka berdua benar-benar memasak? Mereka berdua pasti telah melakukan hal yang tidak baik. Pada saat ini, Jacob berkata dengan hati nurani yang bersalah. Charlie, kamu bisa keluar dan minum teh dengan Paul. Cukup aku dan Bibi Hall di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.